Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lita. Nah, pada hari ini kita sudah masuk pada tema yang kedua, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Lalu kita masuk ke yang tema 2, subtema 1, yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita akan belajar tematik berhitung tentang sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah ada beberapa sifat. Salah satunya yaitu sifat komutatif. Apa sih itu sifat komutatif? Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Adapun penggunaan sifat-sifat operasi hitung ini dapat membantu mempermudah dalam menyelesaikan soal. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ya. Adapun contoh soal yang pertama yaitu ibu meletakkan 3 tangkai bunga mawar di vas kecil dan 5 tangkai mawar di vas besar. Lalu berapakah jumlah tangkai bunga mawar seluruhnya? Adapun penyelesaiannya yaitu jumlah mawarnya yaitu 3 tangkai mawar yang di vas kecil ditambah 5 tangkai mawar di vas besar. Jadi jumlahnya ada 8 tangkai. Adapun contoh soal yang kedua yaitu jika ibu menukarnya menjadi 5 mawar di vas kecil dan 3 mawar di vas besar, berapakah jumlah seluruh mawar sekarang? Adapun penyelesaiannya sama seperti contoh soal yang pertama, yaitu tinggal dijumlahkan. Jadi jumlah bunga mawarnya yaitu 5 tangkai bunga mawar yang ada di vas kecil ditambah 3 bunga yang ada di vas besar. Jumlahnya ada 8 tangkai bunga mawar. Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa ternyata 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3 itu hasilnya sama, yaitu 8. Adapun contoh soal penjumlahan bilangan dengan sifat komutatif yaitu yang pertama ada penjumlahan 9 ditambah 10 itu hasilnya 19. Sedangkan penjumlahan yang kedua 10 ditambah 9 hasilnya 19. Ternyata kedua penjumlahan tersebut hasilnya sama yaitu 19. Maka kita bisa menuliskannya dengan 9 ditambah 10 sama dengan 10 ditambah 9. Jadi sifat komutatif itu ditukar penempatan penjumlahannya. Adapun soal tentang sifat komutatif penjumlahan bilangan yang kedua yaitu 85 ditambah 100 berarti sama dengan 100 ditambah 85. Jadi dari beberapa soal yang di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan
dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Jadi rumus di atas bisa dibaca dengan bilangan cacah A ditambah bilangan cacah B sama dengan bilangan cacah B ditambah bilangan cacah A. Untuk memahami materi hari ini terkait sifat komutatif penjumlahan bilangan cacah, ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakan soal-soal berikut ini dengan teliti. Nah, Bu Rita beri contoh yang soal A ya. Di sini soal A 154 ditambah 118. Nah, kita harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, yaitu A-nya 154, B-nya 118. Kalau sifat komutatif kan berarti dibalik tuh tadi. A tambah B sama dengan B tambah A. Berarti titik-titik ini bisa ditulis dengan angka yang B-nya yaitu 118 ditambah yang A 154. Adapun pengerjaan yang nomor B sampai H silahkan dikerjakan secara mandiri ya. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang materi sifat komutatif penjumlahan bilangan cacah. Semoga hari ini anak-anak dapat memahami materi sifat komutatif penjumlahan bilangan cacah dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan chat Bu Lita secara pribadi ya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.